Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mr. Grammar bersama saya Pak Yusef. Kali ini kita akan berbicara tentang simple sentences. Baik, segera kita mulai. Ada 3 contoh kalimat di sini. Ricky eats rice with chopsticks. Ricky eats fried rice with small long red chopsticks. Kalau kita perhatikan kalimat pertama, kedua, dan ketiga, ini hanya berbeda panjang pendeknya, tetapi sebenarnya dari segi kalimat sama. Semuanya kalimat tunggal atau simple sentence. Ya. Karena apa? Semuanya merupakan independent clause, ya, yang memiliki satu subjek dan satu verb. Jadi ini satu independent clause itu merupakan satu kalimat, dan contoh-contoh ini mempunyai satu subjek dan satu verb. Nah, bagaimana dengan contoh-contoh yang lain berikut ini? Nah, kita punya Ricky and Javon eat and drink. Ini juga merupakan satu independent clause yang akan saya jelaskan nanti. Clause itu apa? Ya, yang memiliki dua subjek atau compound subjects, Ricky and Javon, dan dua verb atau compound verbs, ya, eat and drink. Compound berarti lebih dari satu. Demikian juga Ricky and Javon eat rice and drink cappuccino. Nah, ini juga satu independent clause dengan dua subjek dan dua verb. Demikian pula Ricky and Javon eat rice with chopsticks and drink cappuccino with sugar. Jadi satu independent clause itu bisa memiliki satu subjek dan satu verb, bisa juga dua subjek, dua verb, atau bisa juga memiliki tiga subjek dan tiga verb, seperti 3 contoh kalimat ini. Ricky, Javon, and Samuel eat, drink, and have fun. Ini bisa kita perpanjang dengan menambahkan kata-kata lain, misalnya Ricky, Javon, and Samuel eat rice, drink cappuccino, and have fun at the mall. Atau lebih kita panjangkan lagi menjadi Ricky, Javon, and Samuel eat rice with chopsticks, drink cappuccino with sugar, and have fun at the mall. Jadi masing-masing kalimat ini memiliki 3 subjects dan 3 verbs, tetapi masih tetap merupakan satu independent clause. Boleh tidak kalau satu kalimat memiliki 3 subjek tetapi satu kata kerja? Misalnya Ricky, Javon, and Samuel eat. Boleh. Itu tetap merupakan kalimat tunggal atau simple sentence. Jadi prinsipnya adalah bahwa satu independent clause itu merupakan satu kalimat, ya, satu kalimat tunggal. Tetapi perkara apakah subjeknya akan compound, lebih dari satu atau satu saja, tidak ada soal, atau apakah verbnya akan compound lebih dari satu atau satu saja juga tidak menjadi masalah. Jadi prinsip utamanya adalah bahwa satu independent clause itu memiliki subjek dan predikat. Ya, itulah kalimat tunggal. Nah, kita akan melihat hal berikut ini, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah kalimat. Unit terkecil merupakan kata atau adalah kata. Contohnya di sini student. Lalu unit yang lebih besar adalah phrase, ya, yang merupakan gabungan atau kelompok kata, ya, gabungan kata atau kelompok kata, tetapi tidak memiliki kata kerja. Contoh di sini adalah the student. Dengan tambahan the, maka the student itu merupakan phrase, bukan word. Contoh lain,
the student reading a book. Ini juga merupakan frase, ya. Karena reading a book itu bukan kata kerja di sini, melainkan fungsinya sebagai kata sifat yang menjelaskan the student. Lalu unit yang lebih besar lagi adalah clause. Nah, clause ini ada dua macam. Yang pertama, dependent clause atau saya singkat DC, dan yang kedua, independent clause atau IC. Ya. DC contohnya adalah when the student reads a book. Ketika mahasiswa itu membaca sebuah buku. Nah, ini bukan kalimat, ya, karena tidak bisa menyampaikan gagasan atau pesan dengan lengkap. Lalu bagaimana mengubah ini menjadi sebuah kalimat? Kita jadikan independent clause atau IC, ya, menjadi the student reads a book. Nah, ini adalah klausa independen, ya, yang bisa berdiri sendiri, bisa menyampaikan pesan dengan lengkap, dan itulah sebuah kalimat. Nah, tadi kalau when the student reads a book, when kita ganti dengan if, misalnya, if the student reads a book, itu pun bukan kalimat. Atau kita ganti misalnya dengan because the student reads a book, lalu ngapain? Ya, masih ada terusannya. Oleh sebab itu, cara paling mudah untuk mengubah DC menjadi IC adalah dengan menghilangkan when di sini. Jadi kita lihat contoh-contoh lain sekarang. Nah, ini tentang the structure of simple sentences yang sebenarnya sudah saya bicarakan, tetapi agar lebih mudah saya buat bagan. Ya. Jadi ada subjek, ada verb, itu syarat klausa. Ya. Lalu complement ini boleh ada, boleh tidak. Tapi di sini saya berikan. Ya. Jadi Tony subjek, reads verb, kemudian complement a book. Ya, Tony reads a book. Itu single subject dengan subjek tunggal. Bagaimana kalau misalnya subjeknya compound? Ricky, Tony, and Japon read books. Ya. Nah, kemudian contoh berikut, the student reading a book is Tony. The student who reads a book is Tony. Jadi the student reading a book ini sama dengan the student who reads a book. Ya, fungsinya sebagai subjek. Semua kata itu merupakan satu kesatuan. Tetapi dalam kalimat pertama, reading a book, kita pakai phrase. Tetapi yang kedua, the student who reads a book, kita menggunakan dependent clause atau klausa dependent. Nah, yang fungsinya sebagai subjek dan kata kerjanya adalah is. Kemudian contoh berikut, the students reading books are Ricky, Tony, and Japon. Atau bisa juga kita katakan the students who read books are Ricky, Tony, and Japon. Jadi the students reading books dan the students who read books itu dalam bahasa Indonesia sama, ya. Para mahasiswa yang membaca buku itu adalah sama. Nah, kemudian contoh berikutnya dalam kelompok ini, the girl is eating French fries. Ya. Kemudian kita bisa memperpanjang subjek menjadi the girl sitting there is eating French fries. Ya. Jadi gadis itu makan French fries. Lalu gadis yang duduk di sana itu makan French fries. Itu sama. The girl dan the girl sitting there sama-sama merupakan subjek. Nah, kemudian the girl who sits there. Nah, ini gadis yang duduk di sana itu, ya, is eating and drinking. Nah, verbnya compound di sini. Lalu the girls sitting there are eating. The girls who sit there are eating and drinking. Ya. Jadi
kalimat tunggal atau simple sentence itu bukan berarti harus pendek, bisa juga panjang. Panjang pendeknya tidak bisa dijadikan patokan, tetapi yang terpenting adalah bahwa simple sentence itu merupakan satu klausa independen yang memiliki subjek dan verb. Demikian penjelasan tentang simple sentences. Kalau Anda merasa bahwa penjelasan ini bermanfaat, ya, silakan menulis di kolom komentar, atau kalau ada pertanyaan juga silakan ditulis. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa dalam video yang akan datang.